rahmat darinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya kenapa saya ada di sini dan bukannya Sultan. Saya juga gak tahu kenapa gitu ya. Oke, sementara saya mengisi tempat Sultan di sini. Mungkin tidak akan sebagus gimana Sultan bawain acara, tapi udahlah ya. Kali ini saya bareng siapa? Kim Lindsay. Kim Lindsay. Lindsay aja. Yang bagi yang nggak tahu, beliau adalah di balik kamera, di balik iya, tolong cut. Kenapa banyak yang harus di-cut ini mah? Ya. Bagi yang tahu, mbak-mbak di sini adalah orang di balik podcastnya Jagat selama ini. Podcast Jagat namanya. Udah sih itu aja. Oke, lanjut. Ripuh ya. Oke, biasanya dipanggilnya apa? Lindsay. Oh, Mbak Podcastnya Lindsay. apa namanya? Hah? Nama podcastnya? Podcast menuju berbuka puasa. Bentar lagi buka. Sorry, masih magang jadi host. Oke, ini bersama saya sebagai saya Sansan sebagai host magang di sini di podcast apa? Bentar lagi buka. Nah, kali ini saya bareng Teteh Kim, ya orang sudah kan ya. Teteh Kim sebagai orang di belakang layar yang ngemerah, ngesu, nyari angle bagus buat biar apa terciptanya gambar yang keren dan bisa dinikmati gitu. Yang estetik ya, dan beliau orangnya gitu ya. Tepuk tangan dulu. Sound effect. Nah, jadi gimana selama udah berapa episode ngomong-ngomong Berapa podcast ya? ini? 16 episode dan Mau 16. udah mau 16 gitu ya. Nah kan ini proses dari Panjang. hari ke hari panjang banget tuh ya. Panjang banget. Panjang banget dari hari pertama puasa sampai Iya. sekarang udah mau Sekarang lebaran. tengah-tengah gitu. Udah mau pertengahan puasa kan ya. Nah, gimana kesan-kesan selama proses pembuatan podcast bentar lagi buka? Silakan. Kesannya menyenangkan ya, apalagi sambil nge-shoot tuh pasti aku sambil dengerin obrolan-obrolan Sultan dan para narasumber gitu ya. Jadi ilmu juga buat aku gitu, walaupun sebenarnya kalau menuju buka puasa itu sore-sore bawaannya tuh ngantuk ya nggak sih San? Ya, kalau aku sih sambil lelenggutan gitu ya, tapi udah ngedengerin juga sih sebenarnya, tapi ngelanjak mah ada lah gitu. Gitu. Cuman menyenangkan banget lah. Ya, menyenangkan, ya, menikmati lah ya. Menikmati. Apalagi kan orang yang di belakang layar itu sebetulnya tidak perlu dikenal, tapi karyanya yang berbicara gitu. Iya. Edan. Aku mah nggak harus dikenal, Harus tapi dikenal. dikenang. Oi. Nah, Kok jadi kan kayaknya memoriam gitu ya, dikenang. Dikenang sama siapa sih? Oke. Selain pegang kamera dan nge-shoot gitu, apalagi job desk dalam pembuatan proses Mikirin judul, Oh, mikirin judul. Mungkin konsep juga ya. konsep adalah Iya. sumbangsi Ah. dikit. Berarti sangat besar sekali ya jasa dari beliau ini dalam proses pembuatan podcast, sehingga memang saya di sini sebagai orang awam yang tidak begitu tahu proses produksi sebuah video gitu ya. Tapi di sini kelihatan ya effort dari teman-teman yang produksi itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan tantangan di sini apa sih? Apakah ngatur si narasumbernya, ngatur modelnya, atau apa yang paling sulit di sini? Sebenarnya sih nggak ada yang sulit ya.
Maksudnya dan nggak jadi tantangan juga sebenarnya. Woi, berarti udah profesional nggak ya? Nggak gitu juga. Ini bukan takaran profesional ya. Bukan. Tapi kalau misalkan semua sudah disiapkan kan tinggal tag sebenarnya kan gitu. Oh, gitu. Dan tagnya juga kan nggak harus aku loncat sana loncat sini, cuman satu tempat doang gitu sebenarnya. Gitu sih. Jadi kalau dibilang tantangan enggak juga. Justru di sini kenapa sih podcast ini harus dilaksanakan? Karena kan mengisi waktu sebelum berbuka tuh biar orang-orang ada tontonan yang bermanfaat gitu, yang positif. Tuh. Gitu. Apalagi kan narasumbernya keren-keren ya dari kemarin. Termasuk yang kamu lihat ngobrol sama aku nah, ya. itu yang paling viewersnya wah, trending. Oke, Teteh Kim gitu ya. Kan sebetulnya kita tuh ngedadak ya di kesini gitu ya. Teteh jadi narasumber, saya yang ditodong mendadak menjadi MC. Nah sekarang kebetulan saya lagi habis bahan, bagian kamu aja yang jadi MC, saya yang jadi narasumber. Oke. Ternyata hostnya habis bahan, terus aku harus nanya apa? Apa aja? Pengalaman aku dari kapan? Ya, San tanya aku pengalaman aku apa? Oh iya udah, yang tadi dikat aja. Dikat nggak apa-apa. Oke, kan dari kapan biasanya bukan biasanya tipe dari kapan Teteh Kim itu menggeluti bidang fotografi ini? Terjun di bidang fotografi dari 2013 sih. 2017. Sebenarnya nggak sengaja, bukan ada salah seorang yang dengerin radio. Terus ada kabar kalau misalkan di daerah Gerlong tuh ada pembukaan sekolah fotografi gratis. Di mana? Kan itu? kalau ada di Gerlong. Oh, di Gerlong. Deket DT gitu. Nah, ya udahlah, mumpung gratis kan. Tadinya nggak mau sih gitu. Cuman ya udah, cobain aja. Kan aku nggak tahu sebenarnya nanti ke depannya tuh ada apa dengan si sekolah fotografi itu. Intinya dari situ mulai belajar. Padahal awalnya on off aja kamera sebelah mana aku nggak tahu. Jadi dari sekian banyak murid itu memang aku yang paling paling bawah tuh, paling bocor. awam mungkin ya, paling newbie. Paling awal banget lah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sejak kapan, ya sejak ada temanku yang mendengarkan di radio gitu ya tentang kabar itu memulainya. Jadi dari situ ya awal titik Teteh Kim langsung mencintai bidang fotografi ini. Mencintai bang, enggak sih, biasa enggak aja. juga, Kan nggak ngerti. Jadi ya udah lakuin dulu aja gitu. Aku nggak tahu kedepannya bakal ada apa, kepake apa enggak kan nggak tahu juga. Tapi keren-keren loh foto-fotonya, video-videonya itu bukan saya rasa bukan orang yang sekedar hanya mengerjakan sesuatu, tapi orang yang mencintai. Kalau dilihat dari karya-karyanya yang keren. Cinta. Setuju gak? Oh my God. Berat banget kalau bahas cinta. Bukan ranah saya juga sih. Bukan ranah aku juga. Oke, biasanya kalau project selain di sini udah menghandle project apa aja sebelumnya? Kalau sebelum pandemi mah freelance, wedding. Sebelum wedding pokoknya 2013, 2016 tuh aku jatuhnya jadi kerja juga di tempat sekolah itu. Sampai 2016 gitu. Nah, 2016 aku resign. Nah, di situ udah liar aja freelance kemana-mana gitu. Oke, berarti selama ini dari freelance ke freelance ya, ada pekerjaan ke pekerjaan itu biasanya Teteh Kim ini sendiri apa setim gitu dalam pekerjaan? Tergantung request sih, kadang sendirian, kadang diminta buat jadi tim. Jadi tergantung permintaan dari yang punya hajat. Oh, si bapak hajatnya gitu ya. Gitu. Atau misalkan ada yang hajat itu cariin misalnya videografer, ya udah aku cariin gitu. Kayak gitu. Jadi agent juga gitu, agent pencari orang. Oh, jadi selain mencari cuan gitu, tapi mencari orang gitu ya. Mencari orang, ya. Oke. Landainya. Saya butuh aja. Atulah. Kala. Arti dari fotografi menurut Kak kayak apa? Ini kamu jadi hostnya sini. Sini kamu. Oke. Oh iya.
ada gak keinginan atau harapan yang belum tercapai selama ini? Aku tuh sebetulnya pengen mencapai pengen ngelakuin ini tapi belum kesampaian. Kira-kira ada gak? Entah itu di tahun ini atau beberapa dekade ke depan. Aduh, banyak sih. Banyak. Yang paling kepikiran terus gitu ya. Belum. Ntar kalau bener-bener dipikirin banget satu hal tuh enggak sih. Tapi banyak yang dipikirin, pengen punya barang apa, pengen apa kayak gitu sih. Oh betul. Jadi aku nggak bisa sebutin ya, karena saking banyaknya jadi nggak cuma satu hal doang. Okay. Wow, banyaknya keinginan yang mau dicapai dengan harapannya sih semoga apa yang diharapkan bisa segera tercapai ya. Amin, bulan puasa ya. Oke, pesan-pesan buat para teman-teman yang bergerak di bidang yang sama, khususnya fotografi, apa dari Teteh Kim gitu ya. Barangkali ada yang bisa menginspirasi mereka. Oh, kalau fotografi itu kan menangkap momen ya. Tuh. Menangkap gambar. Jadi di sini lebih tepatnya apa ya? Kita tuh berusaha untuk menyampaikan pesan dari momen itu ya, atau misalkan pesan dari si orang ada di foto itu, misal kalau foto ya. Jadi di situ gimana caranya kita bisa Naon. ya udah. Ya. Tukang lemah. Si gatu cukup. Perasaan di podcastnya asa paling random. ngapain sih perasaan ini? Bisa tanya dulu lah, episode paling random. Aduh ya Allah, segala ayah, astagfirullah. Oke, lanjut. Ya, jadi maksudnya tadi tentang apa sih foto. Jadi fotografi itu kan menangkap momen ya, Tuh. menangkap gambar. Sama kayak video juga lah menangkap gambar. Jadi gimana caranya kita bisa mendeliverikan rasa dari yang kita tangkap itu gitu. Jadi orang tuh bisa tahu, misalnya ada ekspresi, misal foto nih, ekspresi orang lagi sedih. Itu dapat orang yang ngelihatnya pun akan ikut sedih gitu. Pesan Biasanya itu. ya karya yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati juga. Ke hati ke hati. Kuat tulis di handap. Oke, ada gak sih perbedaan antara suasana bekerja di bulan Ramadan sama di luar Ramadan? Ya jelas lah, kalau Ramadan kan nggak ada minum-minumnya ya. Oh, suka minum-minum ada? Allahu Akbar, enggak. Oh, Aku nggak minum-minum yang kayak gitu. Oh, sorry saya. Paling botolnya aja. Ya enggak. Parah. Ya. Jangan kamu ya? Marjan maksud saya. Marjan, ABC kayak gitu. Ale-ale. Teh sobo. Sobo. Ya biasanya jelas suka- beda. Kan kalau hari-hari biasa kan misalkan shoot haus ya minum gitu kan, makan lapar ya lapar ya makan gitu. Kalau sekarang kan kekurubukan ya udahlah gitu. Biarin aja. Nunggu adan dulu ya. Lapar ya udahlah gitu. Oke, ya itu sih. Nggak ada yang Pakai yang lain aja deh. Kalau bisa jangan dinaikin. Oh. Nah, Teteh Kim ini asli Bandung? Bukan. Oh kan, berarti oh iya sekarang tuh ya fenomena dilarang mudik gitu ya. Di mana kalau boleh tahu itunya? Enggak mudik juga enggak apa-apa sih. Agak mudik apa? Emang di mana asli? Karena orang tua udah di sini juga. Aku orang Tasik. Orang Tasik gitu ya guys. Jadi Cuman beliau orang orang Tasik. tua udah di Bandung. Jadi nggak mudik kan ya? Iya, udah di tengah gini. Iya, tapi masih ada saudara di sana. Nah, Aku itu. sering disuruh buat pulang ke Tasik, tapi akunya yang hoream gitu. Oh. Males. Oke. Menarik. Kamu lagi nyari tahu tentang aku ya? Lebih tepatnya aku lagi nyari bahan ya. Oh, gitu ya. Lagi mendalami aku ya. Enggak, aku lagi nyari bahan jujur. Udah ya? Udah. Udah Guys, cukup dulu jadi dong bagian aku. Begitulah suasana podcast sadakan dan tanpa bahan. Suasana di kota santri itu. Dan saya
Maaf. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kegajian dan kerandoman di podcast kita ini ya. Karena kebetulan saya narasumber. Dan kebetulan saya host yang magang di sini dan beliau juga narasumber yang magang juga. Narasumber yang magang juga. Nah. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya host magang di sini, Sansan dengan Farhan Ramadan. Ketemu lagi di sesi kedua. Ternyata masih dalam episode yang sama. Oke. Farhan adalah kru selanjutnya yang saya wawancara sekarang. Jadi sebetulnya episode ini pengennya gitu ya membahas proses produksi dari pembuatan podcast atau talk show menuju buka. Bentar lagi buka. Oke, jadi Farhan ini di podcast ini sebagai apa? Kalau boleh tahu, boleh jelaskan. Mungkin di sini cuman disuruh aja tadi. Disuruh aja guys. Mendadak lagi. Beliau adalah salah satu kru yang job desk-nya disuruh aja. Disuruh aja. Tolong breakdown pekerjaannya apa aja disuruh aja tuh. Paling bikin video untuk vlog gitu, bikin film atau jadi apa aja bisa lah. Wah, berarti bukan disuruh aja, beliau lebih ke multi talenta Iya. gitu ya. Jadi sebetulnya kondisi proses pembuatan di sini memang kita diisi oleh orang-orang expert ya dari sobat-sobat magang di SMK 4 gitu ya. Nah, di sela-sela itu pun ada yang expert, ada yang memiliki kemampuan lebih dari satu, termasuk dari Farhan. Beliau bisa edit, bisa apa lagi? Bisa acting, bisa nyanyi, main bola, olahraga. Wah, idaman banget. Nah, berarti memang orang-orang di belakang layar jagat itu tidak kalah menariknya ketimbang narasumber yang selama ini kita undang. Betul. Oke. Farhan, kegiatan sekarang ngapain aja? Nonton anime. Wow, berarti yang tadi itu bukan kegiatan berarti ya? Bukan. Itu ngisi waktu luang, sampingan aja. Fokus utamanya nonton anime. Maraton. Kebetulan hobi Farhan ini mirip dengan hobi saya yaitu nonton anime. Mungkin lebih ke Netflix ya saya, tapi saya suka juga anime. Nah, harapannya bisa nyambungi obrolan kita dan lebih menarik lagi bahas anime. Kayak anime sekarang yang lagi diikuti apa? Sekarang baru nonton One Piece di episode 140-an lah. Buat para penyuka One Piece lover, sahabat One Piece, beliau salah satu dari golongan kalian dan saya tidak. Gitu ya. Kenapa? Jelas. Saya tidak gitu One Piece. Padahal Luffy adalah karakter anime paling overpower. Gak ada yang bisa ngalahin Luffy itu, Kang. Masih ada. Siapa? Saitama masih botak gitu. Ya, sudah. Lawan Goku juga tinggal disentil. Mati. Oke. Selain One Piece, karena saya tidak mengikuti, ada lagi enggak anime sekarang yang sudah mungkinnya kemarin rame mau dibahas? Paling Jujutsu Kaisen sama Domestic Kanojo. Oke, saya klarifikasi dulu ya. Takutnya ini obrolannya lebih ke Wibu Talks gitu ya, bahas tentang anime secara keseluruhan. Kayaknya bagian kurang suka boleh di skip sampai hampir habis aja. Karena kemungkinan akan bahas nggak nyambung gitu. Ya, takut nggak nyambung. Ini klarifikasi ya buat para wibu, silahkan merapat dari sana sampai sana gitu. Silahkan share. Kita mau bahas anime sekarang. Ya. Oke, mulai? Siap? Oke. Jujutsu Kaisen, siapa karakter yang paling menarik menurut Farhan? Ryomen Sukuna. Oh, itu ya yang si iblis ya, yang punya jari tersebar di mana-mana. 20 jari tersebar. 20 jari kemana-mana. Jadi sayangnya selama ini Sukuna itu adalah karakter yang paling kuat dan paling misterius. Dan belum ada karakter yang lebih menarik dari dia. Iya. Soalnya ada satu. Siapa? Gojo Satoru kan. Satoru. Nah, betul. Nah, berarti memang selama ini villain atau musuh yang paling menarik perhatian adalah hanya Sukuna doang. Yang lain tuh kayak
2 episode udah Sampingan mati. lah. Sampingan kayak cameo ya. Jadi 1 episode mati, 2 episode mati. Karena kan si Itadori-nya juga udah overpower Udah gitu lah overpower, kayak ditambah Sukuna Heeh. jadi overpower. lebih overpower lagi gitu ya. Jadi kan sebetulnya memang Jujutsu Kaisen ini karena anime yang ringan, anime yang apa ya? Kayak anime shonen biasa. Tapi nggak tahu kenapa ceritanya itu Lebih menarik. untuk diketikkannya. Iya. Dan karakter Gojo Satoru ini memang salah satu karakter yang memang menarik perhatian Apalagi netizen gitu ya. para kaum wanita. Betul. Bagi kan ketika si Nah, penutup matanya dibuka itu, jadi cantik. jadi banget. kayaknya si studio anime ini ngabisin budget buat matanya Buat matanya doang. Gojo Matanya doang gitu ya. Satu biji. Sisanya biasa aja. Sisanya nggak ada yang menarik. Lah. Itu Jujutsu Kaisen teman-teman wajib nonton gitu ya. Kita tunggu movie-nya. Itu lanjut ke movie apa season? Kayaknya sih movie. Movie ya. Jadi habis season 1 movie, lanjut season 2. Kayak Kayaknya. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, betul sekali. Oke, ngikuti itu Jujutsu Kaisen. Kalau Attack on Titan ngikutin nggak? Ikut. Ikut. Ini Anda orang yang saya tanya dulu nih. Anda baca manga atau tidak? Enggak. Oh, tidak. Tidak Anda menarik golongan- kepada manga. Anda golongan saya. Ya. Golongan kami. Kayaknya saya sedikit benci dengan para pembaca manga yang dengan Spoiler. embernya Spoiler kemana-mana. itu ya, dengan embernya menceritakan cerita sampai tamat. Hei Anda, tolong muhasabah, tolong hargai kami. Yang Non bukan manga pembaca reader. manga. Apalagi pas Eren jadi menjadi burung. Kalian spoiler itu. Stop. Ada Oh, spoiler iya. juga. Saya tidak tahu Eren pakai burung apa. Maaf. Saya tahu aja Eren itu Nggak sengaja. kepalanya diputus. Iya. Oh, udah. Oh, itu juga spoiler. Spoiler. Itu juga spoiler. Kita ngobrolin anime yang sudah tayang. Yang sudah tamat aja. Oke. Oke. Fenomena rambling itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari enggak sih? Kayaknya sih enggak ya. Untuk saya sih enggak. Soalnya kan rambling termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat. Berarti nggak ada ya sedikit terbersit sedikit harapan kamu juga pengen ngikutin rambling enggak ya? Pengen. Kenapa alasan? Alasan dibalik Farhan ingin rambling, coba jelaskan pada netizen. Soalnya Farhan kan sering dibully gitu kan. Dia punya teman. Nah. Jadi pengen memusnahkan orang-orang yang meng-underestimate Farhan. Tolong camkan itu netizen. Kamu yang suka membuli Farhan, siap-siap rumah Ini kamu rambling, rambling semua injek-injek. hancur. Orang mana dia? Orang marga cinta. Mereka cita rata. Rat. Rata. Jangan macam-macam sama Titan abnormal. Sama Titan founder satu ini. Farhan. Oh ya. Sorry ya. Farhan. Enggak apa-apa kan. Kalau kalau nggak mau rumah Anda dirambling gitu. Mungkin itu saja obrolan Wibu kali ini. Semoga banyak inspirasi yang teman-teman bisa ambil. Mohon maaf apabila banyak ketidakjelasan karena saya klarifikasi lagi. Emang Ini nggak saya jelas. magang. Mungkin teman yang saya juga narasumber magang juga, tapi harapannya bisa sedikit ada pesan moral ya, sedikit lah, 0,1% juga nggak apa-apa. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat menunggu berbuka puasa. Saya San pamit undur diri dan Saya Farhan pamit undur diri juga. ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.